Selamat datang kembali di diskusi kita. Nah, kali ini kita mau coba menyelami catatan Anda yang menarik banget ini ya, tentang tanda-tanda koneksi spiritual yang mungkin perlu diperdalam. Iya, betul. Misi kita gitu ya, mengumpas ini bareng-bareng buat refleksi pribadi Anda di rumah. Oke deh, kita bedah yuk catatan Anda ini. Rasanya ini kayak semacam peta diagnostik gitu ya, buat koneksi spiritual kita. Bisa dibilang begitu ya. Semacam panduan awal lah. Oke, nah tanda pertama yang Anda catat ini rasanya kok umum banget ya. Semangat rohani yang kayaknya berkobar-kobar gitu di momen tertentu, misalnya pas lagi ibadah atau mungkin retreat gitu ya. Mm-mm. Tapi kok rasanya cepet banget padam gitu pas balik ke rutinitas atau pas kena masalah. Ini familiar nggak sih rasanya? Oh, sangat familiar. Itu catatan Anda kan mengutip Mazmur sama Matius ya. Intinya soal pentingnya kewaspadaan terus-menerus. Jadi bukan cuma api sesaat aja gitu. Iya, kewaspadaan terus-menerus. Yang menarik di sini, menurut catatan Anda ya, itu kontrasnya antara perasaan di-charge sesaat itu sama realitas sehari-hari. Ini bukan cuma soal naik turun biasa, tapi mungkin lebih ke pola ketergantungan sama event tertentu buat merasa nyambung. Oke, jadi ngandelin momen ya? Nah, iya. Dan seringkali ini berjalan seiring, kayak yang Anda catat juga, dengan tanda berikutnya, susahnya lepas dari kebiasaan lama. Betul, kebiasaan lama. Misalnya apa ya? Mungkin kemarahan yang meledak-ledak, atau kecanduan sesuatu, atau pola relasi yang nggak sehat, yang itu-itu lagi aja gitu. Padahal rasanya udah niat berubah. Gimana kita lihat ini? Nah, catatan Anda kan mengutip 1 Yohanes sama Efesus di bagian ini. Ayat-ayat ini sering dipakai buat menyoroti kesenjangan gitu ya, antara apa yang kita yakini di hati sama apa yang kelihatan dari tindakan kita sehari-hari. Kesenjangan ya? Jadi, ini bukan soal menghakimi kita harus sempurna, siapa sih yang sempurna? Tapi lebih ke pertanyaan, udah nyambung belum sih antara iman sama kelakuan kita secara konsisten? Gitu. Nah, pola dosa yang terus berulang itu, menurut sumber Anda, itu jadi lampu kuning. Wah, oke. Lampu kuning. Nah, ini nih bagian yang bikin saya mikir banget. Catatan Anda juga nyebut soal kurangnya rasa lapar. Atau apa ya, hasrat yang mendalam gitu buat kenal Kristus lebih jauh lewat firman atau doa yang intim. Ini bukan cuma sekadar lupa baca Alkitab aja kan ya? Bukan sekedar itu. Rasanya lebih dalam, soal motivasi. Apakah kita masih punya kerinduan yang tulus, atau ya udah jadi sekedar kewajiban rutin aja, gitu. Jadi motivasinya ya? Tepat. Dan ini nyambung ke poin berikutnya di catatan Anda. Doa yang rasanya hambar atau kering. Kalau doa cuma jadi daftar permintaan, atau rutinitas tanpa ada koneksi hati, tanpa dialog yang jujur, bahkan mungkin pergumulan, ini bisa jadi indikator lain. Catatan Anda kan ada kutipan Yakobus sama Yeremia tentang doa yang penuh keyakinan, tentang janji Tuhan mendengar pas kita cari Dia sungguh-sungguh. Kontras banget kan sama doa yang kayak ngomel ke tembok? Iya, beda banget rasanya. Terus ada soal manifestasi praktisnya nih dalam interaksi kita sehari-hari. Catatan Anda nyebut soal kurangnya, apa itu namanya? Buah roh. Bisa dijelasin dikit nggak? Iya, buah roh ini kalau merujuk ke Galatia 5 yang Anda kutip juga, itu semacam karakteristik yang idealnya tumbuh secara alami gitu, dari hubungan yang kuat sama Tuhan. Oh, oke. Ya, kayak kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya lah. Catatan Anda menggarisbawahi ini pakai kutipan Matius 7, pohon kan dikenal dari buahnya. Iya benar, pohon dikenal dari buahnya. Artinya, ya karakter kita sehari-hari itu jadi cermin penting kondisi spiritual kita. Gitu sih intinya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua tanda ini, semangat naik turun, kebiasaan lama nggak lepas-lepas, kurangnya hasrat rohani, doa hambar, buah rohnya minim seperti di catatan Anda. Semuanya ini mengerucut pada inti persoalan yang ditekankan di kesimpulan catatan Anda. Iman sejati itu bukan cuma pengalaman sesaat, Atau sekedar acara mingguan aja? bukan event aja ya, Bukan. tapi ini komitmen seumur hidup yang seharusnya mengubah kita dari dalam keluar. Nah, yang bagus, catatan Anda nggak berhenti di diagnosa aja. Kan ada tabel praktis itu ya, refleksi dan arah pemulihan. Oh ya, ada tabelnya ya? Nah,
Itu Bang Rusnya, mengaitkan setiap gejala tadi dengan langkah konkret. Misalnya, cari akuntabilitas buat dosa yang berulang. Atau hidupkan lagi disiplin rohani buat semangat yang mulai pudar. Atau secara sadar, menyerahkan diri biar karakter ilahi bisa tumbuh. Intinya soal proses pertumbuhan ya, bukan sulap jadi sempurna gitu aja. Proses, oke. Dan menariknya di bagian akhir catatan Anda tuh nyinggung dua hal lagi, yang mungkin rasanya agak beda tapi berkaitan ya. Pertama, kurangnya dorongan alami buat berbagi iman keluar, Mhm. dan di sisi lain, ada keengganan gitu ya, buat bener-bener terbuka sama pertobatan sejati di dalam diri, meskipun sadar ada yang salah. Jadi kayak bangun benteng gitu ya? Nah, persis kayak bangun benteng pertahanan justru di area yang paling butuh direnovasi sama Tuhan. Begitu kira-kira gambarannya dalam catatan Anda. Oke. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi nyimak? Membahas tanda-tanda ini seperti yang ada di catatan Anda, tujuannya sama sekali bukan buat bikin Anda merasa bersalah atau gimana gitu ya? Bukan sama sekali. Anggap aja ini kayak undangan lah buat kita jujur lihat ke dalam. Meriksa kedalaman koneksi spiritual kita sekarang ini gimana. Dan mungkin ya terdorong ke arah perubahan yang lebih otentik. Dari semua yang kita kupas barusan, ada nggak sih poin yang paling kena atau paling berkesan buat Anda? Ini penting banget sih. Jadi ini memunculkan pertanyaan penting buat refleksi Anda selanjutnya yang juga disinggung di akhir catatan itu. Setelah lihat peta ini, dan mungkin Anda ngenalin beberapa area dalam diri Anda, langkah kecil apa yang nyata yang bisa Anda ambil hari ini? Hari ini ya? Iya, hari ini. Buat memulai apa yang catatan Anda sebut pemulihan sejati. Nggak harus langsung yang besar-besar kok. Mungkin seperti saran di akhir catatan Anda, sekedar doa singkat aja. Minta hati yang terbuka, minta pertolongan Tuhan, itu udah jadi awal yang sangat baik. Sesuatu untuk Anda renungkan deh.